warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan tentu saja. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini jadi kita akan menjelajahi ya perjalanan sinyal televisi digital di sebuah sistem transmisi televisi digital dari mulai satelit sampai sinyal itu sampai di rumah Anda melalui pemancar antena televisi digital. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Di sini aku sudah membuat sebuah rangkaian atau sebuah diagram sederhana untuk mempermudah kita dalam melakukan penjelasan ya teman-teman. Oke, di sini juga aku akan menjelaskan dengan bahasa yang tidak terlalu teknis ya. Kita menggunakan analogi-analogi sederhana supaya kita semua dapat memahaminya dengan mudah dan siapapun dapat mencernanya dengan mudah gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai saja dari perangkat pertama yang terdapat di transmisi. Ini ada namanya TVRO ya teman-teman. Jadi TVRO ini seperti telinga yang peka mendengar suara dari jauh ya. Jadi antena ini menangkap sinyal dari satelit yang berputar di luar angkasa. Kemudian sinyal ini diterima dan dipusatkan di LNB. Jadi kita bayangkan LNB ini ya teman-teman seperti orang atau seperti seseorang penerjemah yang mengubah bahasa sinyal frekuensi tinggi menjadi frekuensi yang lebih rendah sehingga mudah dipahami oleh perangkat selanjutnya. Nah, kemudian setelah dari LNB sinyal ini bergerak ya. Sinyal ini bergerak ke namanya IRD atau IRD. Nah, IRD ini seperti koki teman-teman. Seperti koki yang mengolah bahan mentah menjadi hidangan yang lezat. Jadi IRD ini mendekodekan sinyal digital menjadi gambar dan juga suara yang siap ditampilkan ya teman-teman. Nah, dari IRD ini kemudian masuk ke multiplexer atau MUX. Kita pikirkan MUX sebagai pembuat paket ya, menggabungkan beberapa saluran menjadi satu paket sehingga efisien untuk dikirimkan ke pemancar ya. Nah, jadi output dari MUX ini berupa transport stream yang di dalamnya ada data, kemudian ada video dan juga data audio dan data-data lainnya ya teman-teman. Nah, lalu dari MUX ini menuju ke exciter ya teman-teman. Exciter ini seperti mesin pengatur kecepatan yang mempersiapkan sinyal untuk dipancarkan dengan modulasi yang tepat ya teman-teman. Jadi exciter ini memodulasi yang sebelumnya adalah sinyal atau berupa transport stream yang masuk ke exciter ini dimodulasi untuk dipancarkan menjadi kembali sinyal RF ya teman-teman. Jadi outputnya ini berupa RF atau radio frekuensi juga. Exciter ini seperti otaknya dalam sebuah pemancar televisi digital ya teman-teman. Jadi yang ngatur modulasinya di sini, yang menentukan sinyal itu mengudara di frekuensi berapa, di channel berapa, itu pengaturannya ada di exciter teman-teman. Oke, kemudian dari exciter sinyal akan diperkuat nih oleh beberapa amplifier ya. Jadi bayangkan ampli ini seperti pelatih ya. Jadi kita bayangkan ampli ini seperti pelatih yang memberikan kekuatan ekstra kepada atlet sebelum bertanding. Nah, jadi ini memastikan sinyal cukup kuat untuk menjangkau banyak komponen ya teman-teman. Nah, ini output dari ampli ini berupa RF ya teman-teman yang sudah diperkuat dari ampli. Kemudian bergerak ke combiner, RF combiner ya. Seperti namanya combine. Jadi seperti combiner ini kita ilustrasikan atau analogikan seperti jembatan ya teman-teman. Seperti jembatan yang menghubungkan beberapa jalan. Combiner menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu jalur ya sebelum dipancarkan. Nah, kemudian outputnya itu masuk ke RF filter. Ada RF filter namanya teman-teman. Jadi RF filter ini berfungsi seperti saringan kopi, menghilangkan semua yang tidak diperlukan agar hanya sinyal yang bersih dan berkualitas yang dapat diteruskan ya teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk memfilter, memastikan sinyal yang dipancarkan itu adalah sinyal yang berkualitas ya teman-teman. Nah,
Seperti itu sederhananya. Kemudian dilanjut lagi, setelah dari LF filter masih ada low band pass filter. Jadi anggaplah low band pass filter ini seperti penjaga gerbang. Ini adalah penjaga gerbangnya, atau kita ilustrasikan sebagai penjaga gawang ya teman-teman. Ya, penjaga gerbang yang hanya membiarkan frekuensi yang diinginkan saja yang lewat nih, memastikan sinyal tetap dalam batas yang aman. Nah, kemudian setelah dari sini tibalah sinyal di RF fast funnel. Ini adalah RF fast funnel, radio frekuensi fast funnel ya. Ini berfungsi sebagai pusat kontrol lalu lintas yang memungkinkan untuk mengatur dan pengalihan sinyal ke berbagai jalur dengan mudah ya teman-teman. Nah, ini outputnya ada dua nih. Yang satu ini ke antena pemancar untuk siap dipancarkan. Jadi ini berupa RF ya teman-teman, yang outputnya ya RF atau radio frekuensi. Ini output yang ke antena pemancar untuk dipancarkan ke rumah-rumah warga. Nah, jadi antena pemancar yang ini kita anggap seperti penyanyi di panggung yang menyebarkan suara ke seluruh ruangan ya teman-teman. Nah, di sisi lain di sini ada yang namanya dummy load yang berfungsi seperti penguji suara, menyerap sinyal yang tidak perlu untuk pengujian tanpa mengganggu siaran. Jadi dummy load ini berfungsi untuk bila mana kita ada pengujian pemancar, misal tanpa ingin dipancarkan ke antena pemancar, itu bisa dilarikan ke dummy load ya teman-teman. Oke, dan begitulah perjalanan sinyal televisi digital dari mulai satelit sampai ke antena dan dipancarkan ke layar Anda ya teman-teman. Setiap komponen ini memiliki perannya masing-masing, bekerja sama untuk memastikan Anda mendapatkan kualitas siaran terbaik tentu saja. Oke, penjelasan ini tak buat secara cepat dan singkat dan sederhana saja ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan membuat video secara rinci dari setiap perangkat atau komponennya, apa itu fungsi-fungsinya dan bagaimana cara kerjanya ke teman-teman. Sebetulnya tadi kelewat juga di Rakher ini tidak hanya IRD dan MUX aja ya teman-teman, biasanya ada IV switch. Jadi untuk mempermudah kita mengakses semua perangkat yang terdapat di head-end, ada juga biasanya encoder. Oke, itu saja penjelasan kita di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bantu like jika suka, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton. Cukup sekian, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.